Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu sosiologi hukum. Sebagaimana di sini saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Materi hari ini kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup sosiologi hukum dan karakteristik kajian sosiologi hukum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang pertama, yaitu ruang lingkup sosiologi hukum. Dalam ruang lingkup sosiologi hukum ini ada dikaji dua pembahasan. Yang pertama terkait dengan dasar-dasar sosiologi atau dasar-dasar sosial dari hukum. Dasar-dasar sosial dari hukum ini adalah dasar-dasar hukum yang akan tumbuh dan dipertahankan di dalam masyarakat. Contoh dari dasar-dasar sosial dari hukum ini seperti hukum nasional Indonesia. Sudah jelas, sudah kita ketahui bahwa hukum nasional Indonesia kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian baru turunannya lagi undang-undang, baru TAP MPR, sampailah ke peraturan desa atau Perdes. Kemudian selain hukum nasional Indonesia, ada lagi yaitu dasar sosial adalah Pancasila. Nah, itu dasar fundamental kita adalah Pancasila. Jadi setiap aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sendiri. Selain dasar sosial adalah Pancasila, ciri-cirinya yaitu adanya gotong royong dan musyawarah. Nah, dalam hal ini setiap di dalam melakukan penyelesaian, makanya kita diutamakan harus adanya gotong royong dan musyawarah. Sehingga dengan adanya gotong royong dan musyawarah ini, masalah yang tadi sulit untuk dipecahkan dapat dipecahkan secara bersama-sama dan tidak menyinggung atau tidak merugikan siapapun. Itu tadi terkait dengan dasar-dasar sosial dari hukum. Yang kedua yaitu efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Jadi dalam hal ini setiap aturan hukum itu mempunyai gejala-gejala sosialnya. Seperti contoh, Undang-Undang Pemilu dan Partai Pemilihan Umum itu mempunyai gejala sosialnya terhadap gejala politiknya. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta itu mempunyai gejala sosialnya yaitu terhadap kebudayaan. Dan Undang-Undang Perguruan Tinggi, efek hukum dan gejala sosialnya berdampak pada gejala pendidikan itu sendiri. Dan masih banyak lagi contoh undang-undang lainnya yang mempunyai gejala-gejala sosial sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Itulah tadi terkait dengan ruang lingkup sosiologi hukum. Maksud dari ruang lingkup sosiologi hukum itu sendiri memberi batasan akan apa yang akan kita kaji di dalam sosiologi hukum itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan ruang lingkup sosiologi hukum. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik kajian sosiologi hukum.
dalam karakteristik kajian sosiologi hukum ini ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, mengungkapkan, dan penjelasan. Nah, jadi dalam hal ini fenomena hukum dalam masyarakat itu maksudnya bagaimana penerapan hukum di dalam masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penjelasan, apakah hukum tersebut sudah ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu juga apakah aturan hukum itu sudah ditaati baik itu oleh yang pembuat hukum itu sendiri, seperti contoh DPR, MPR, dan badan legislatif lainnya. Nah, yang B-nya, sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum dan dapat diedakan dalam pembuatan undang-undang, kemudian penerapan dalam pengadilan. Maka dalam hal ini mempelajari pula bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum itu sendiri. Nah, yang poin yang kedua ini maksudnya memberikan penjelasan terhadap bagaimana praktek hukum, baik itu bagaimana praktek hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum, maupun itu badan legislasi, maupun itu badan eksekutif, maupun itu badan yudikatif. Yudikatif dalam hal ini yaitu badan yang melakukan penerapan di dalam pengadilan. Nah, apakah hukum itu sudah diberlakukan di dalam masyarakat atau tidak? Kalau seandainya tidak ada diberlakukan di dalam masyarakat, apa kendalanya? Nah, kemudian jika sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum, bagaimana penerapan di dalam pengadilannya? Terkait dengan si pelakunya bagaimana? Apakah sudah dijatuhkan sesuai dengan sanksi pidana yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau tidak? Nah, itulah terkait dengan poin B tersebut. Kemudian yang selanjutnya, masih tetap di karakteristik kajian sosiologi hukum. Yang ketiga yaitu sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi. Selain itu juga, dalam hal ini juga menjelaskan sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, dan latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya sosiologi hukum. Nah, dalam hal ini yang poin C ini, jadi sosiologi hukum itu bertujuan untuk menjelaskan mengapa praktek hukum itu terjadi di dalam masyarakat. Apa alasannya? Biasanya praktek-praktek hukum itu terjadi di dalam masyarakat seperti contoh. Kenapa terjadinya pembentukan undang-undang narkotika? Yang pertama sudah jelas, narkotika sampai sekarang ini sulit untuk diberantas. Sehingga dibuatlah undang-undang itu untuk diterapkan di dalam masyarakat, supaya masyarakat yang tidak menggunakan narkotika jangan sampai terjerat dalam penggunaan narkotika itu sendiri. Nah, kemudian dalam hal ini juga sudah dijelaskan terkait dengan apa sebab-sebab praktek itu terjadi dalam masyarakat. Sebab-sebabnya sudah jelas yang saya sebutkan tadi. Seperti contoh undang-undang narkotika tadi, sebab-sebabnya kenapa undang-undang narkotika itu terjadi atau diterapkan di dalam masyarakat. Sudah jelas sebab-sebabnya. Yang pertama, untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pengguna narkotika. Jadi maksudnya dalam hal ini untuk tidak meningkatkan lagi dalam penggunaan narkotika. Dengan kata lain,
undang-undang itu dikeluarkan sebab-sebabnya untuk mencegah supaya jangan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang lebih banyak. Kemudian faktor-faktornya sudah jelas. Kalau setiap undang-undang atau aturan hukum yang dikeluarkan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama sudah jelas faktor masyarakatnya itu sendiri atau pengguna itu sendiri. Yang kedua sudah jelas faktor dari penegak hukumnya. Bagaimana menegakkan undang-undang narkotika, sudah ditegakkan atau belum. Kemudian yang ketiga, bagaimana faktor-faktornya dalam badan yang membuat undang-undang atau badan legislatif. Apakah undang-undang yang dibuat itu sudah sesuai belum dengan dasar-dasar hukum nasional kita. Nah, dalam hal itulah mengapa praktek hukum itu diterapkan atau terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Itu yang nanti bakal kita lihat atau kita kaji di dalam kajian sosiologi hukum ini sendiri. Baiklah, yang selanjutnya, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris. Maksudnya kesahihan empiris ini menguji kenyataan yang ada di lapangan dari suatu peraturan hukum. Nah, jadi sosiologi hukum ini dia menguji bagaimana aturan atau peraturan hukum itu di lapangan. Apakah sudah diterapkan oleh penegak hukum atau tidak? Apakah sudah dijalankan oleh badan eksekutif atau tidak? Apakah sudah dilaksanakan oleh badan yudikatif atau pengadilan atau tidak? Nah, dalam hal ini sosiologi hukumlah yang menguji benar atau tidak suatu peraturan itu diterapkan di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, sosiologi hukum bersifat khas. Artinya, apakah kenyataan seperti yang tertera pada peraturan itu dan harus diuji dengan data empiris. Nah, dalam hal ini, sosiologi hukum itu bersifat khas itu sudah jelas. Dia peraturan itu yang tertera atau yang dibuat oleh badan legislatif harus diuji dengan data empiris atau data lapangannya. Kalau memang betul aturan hukum itu sudah diterapkan di dalam masyarakat, mana datanya? Berapa banyak aparat penegak hukum yang melaksanakan aturan itu? Berapa banyak aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan aturan itu? Nah, disinilah tugas sosiologi hukum dalam mengkaji bagaimana aturan itu diterapkan di dalam masyarakat. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan dari karakteristik kajian sosiologi hukum. Dalam hal ini, apabila ada saya salah ucap maupun dalam pemaparan ada yang menyinggung hati kalian semua, saya mohon maaf karena dalam hal ini saya menjelaskan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.